ketika orang ini benar mendidik anak dari 0 sampai 6 tahun, generasi emasnya, maka sisa umurnya akan membantu orang tuanya, ngenteng-ngentengi, akan mempermudah orang tuanya. Tapi kalau 0 sampai 6 tahun salah, sisa umurnya akan ngerepotin orang tuanya. Fenomena anak yang sampai kelitih dan lain sebagainya, itu kalau dideteksi, Mas, dia hanya kurang perhatian dari orang tua, nggak pernah diakui, nggak pernah dipuji. Kan orang tua ini kan kendalanya gini, ngasih pujian aja pelik. Tapi kalau nyalahin, ya kan? Iya ya. Nah, akhirnya ketika dia di luar rumah, dengan melukai orang lain, dia dipuji, diapresiasi. Itulah yang dilakukan di luar. Terkait dengan parenting. Oke. Bagaimana akumulasi kesalahan kita di dalam mendidik anak dari kecil itu akan menentukan penderitaan bagi orang tuanya di masa yang akan datang. Saya berharap ini ada treatment khusus dari Om Bimo supaya kita sebagai orang tua itu nggak salah gitu loh. Nah, pola pendidikan yang benar seperti apa gitu. Monggo Om Bimo. Oke ya. Jadi parenting ini saya juga ngamatin juga di akhir-akhir ini banyak sekali memang anak yang menjadi korban atas ketidakmengertian orang tua. Coba aja deh Mas, nanti misalkan makan gitu ya di resto gitu ya, berapa banyak anak yang pegang handphone gitu, berapa banyak anak kecil yang sudah pakai kacamata. Bahkan kemarin saya melihat itu gara-gara handphonenya diambil, itu mbahnya ditonjok loh di tempat makan, Mas. Itu saya ngeliat dengan mata kepala sendiri. Terenyuh saya gitu. Ini kalau anak seperti ini, bahkan padahal kan mereka yang akan pegang pemerintahan nanti ketika kita tua kan? Iya betul. Mereka yang akan menguasai sekarang aja nih. Sekarang aja negeri Konoha gitu kita ngomong gitu kan, penguasa begini aja kayak gini. Kalau yang menguasai nanti adalah anak-anak yang bermental seperti ini, bagaimana itu? Kan republik ini mau diamanahkan kepada mereka kan? Iya, padahal itu kita akan amanahkan ke mereka. Kalau generasi penerus bangsa itu benar-benar nanti mereka loh yang akan megang jabatan, yang akan megang kekuasaan, ngatur kebijaksanaan dan lain sebagainya. Nah, parenting ini sederhananya gini Mas. Jadi ketika orang ini benar mendidik anak dari 0 sampai 6 tahun, generasi emasnya, maka sisa umurnya akan membantu orang tuanya, ngenteng-ngentengi, akan mempermudah orang tuanya. Tapi kalau 0 sampai 6 tahun salah, sisa umurnya akan ngerepotin orang tuanya. Gitu. Jadi parenting ini ibaratnya gini juga, kita untuk jadi tukang sapu aja, contoh tukang sapu aja, itu ada pelatihannya loh, ada trainingnya ya. Untuk jadi sopir ojek online dan lain sebagainya ada pelatihannya. Nah, jadi orang tua ini nggak ada pelatihannya sayangnya gitu dulunya ya. Bahkan saya juga kenapa ini nggak masuk materi di sekolah ya gitu. Padahal mendidik anak, kemudian mengatur keuangan keluarga itu harusnya masuk di kurikulum pendidikan. Banyak orang yang akhirnya keluarga carut marut ketika ngatur keuangan keluarga nggak beres. Karena apa? Nggak pernah dapat pendidikan itu. Orang tua juga nggak dapat pendidikan bagaimana mendidik anak. Akhirnya salah kaprah ini nyambung terus-menerus. Dan semakin generasi, kalau kita amati bersama makin parah. Anak-anak sekarang makin parah. Itu kalau salah dari 0 sampai 6 tahun di awal seperti itu. Nah, misal yang menjadi problem banyak orang tua itu kan sekarang anak-anak ketagihan gadget, game online, dan lain sebagainya gitu ya. Intinya game lah, dan anak-anak itu kadang nggak tahu batasan gitu ya. Kadang kan kita negur gitu ya, game terus gitu kan, dan lain sebagainya lah, dengan bahasa-bahasa kita agak setengah emosional gitu. Itu tepat nggak menurut Om Bimo, atau ada opsi lain yang menarik gitu? Ya, jadi kenapa fenomena ini terjadi sekarang ya, karena satu biasanya sih dari orang tua dulu memang. Jadi kalau dalam parenting itu gini Mas, saya tidak sepakat bahwa anak itu salah. Ya, itu kita harus clear dulu di situ bahwa anak itu nggak salah. Jadi yang mendidik sebenarnya salah. Itu ya. Saya pernah ini cerita panjangnya, pernah memberikan masukan juga. Wah, anakku begini begitu. Saya bilang gini, kalau anak saya nanti jadi anak yang tidak benar, 100% saya yang salah. Saya didik dia. Maaf kalau ibu anaknya begitu, itu gimana? Nah, banyak orang tua tuh yang masih
ini yang salah anak saya, kecanduan gadget ini anak saya. Padahal kalau kita tarik mundur, ya di podcast kemarin kita ngomong bahwa pintu keluarnya dari pintu masuknya. Nah, pintu masuknya dulu, gitu. Kenapa anak kecanduan gadget? Lihat dulu orang tuanya kecanduan nggak? Ya, bahkan ada film inspirasi yang sampai anak pengen jadi handphone, pernah lihat? Jadi sayang-sayang, ya kan, mau tidur diperhatikan, bangun tidur yang dicari handphone dulu, bukan anaknya dulu, gitu ya. Nah, itu kan anak itu copy paste orang tua loh, Mas. Pengen jadi handphone nih sampai anak-anaknya. Iya, jadi ketika orang tuanya kecanduan, jangan kaget kalau anaknya kecanduan. Iya. Makanya contoh saya, ketika saya pegang handphone, saya bilang sama anak bahwa saya sedang bisnis. Anak mau bisnis saya dari handphone, ayah mau bisnis dulu. Ketika mereka lihat saya di depan laptop, saya megang handphone, ini bisnis, bukan saya mainan. Dan saya memang saya tunjukkan, mana ayah nggak main game. Itu. Dan banyak orang tua yang kurang sabar, mohon maaf, mendidik anak. Supaya anak tenang, dikasih apa? Dipegangin apa? Handphone. Anak kan udah pegang handphone udah nggak ngeribetin kan? Betul. Orang tua ini mau fokus scrolling gitu kan, scrolling TikTok atau bermedia sosial. Kok anaknya ngeribetin? Kasih handphone, anteng kok. Itu terus menerus. Bahkan saya pernah di perjalanan kereta dulu banget waktu saya masih zaman keretanya Jogja Solo Pramek gitu ya. Sampai mbahnya anak ini megangin gini loh, apa film kartun gitu. Dan ini ketika capek, ada video call dari ibunya, nangis malah. Ketika digantikan dengan videonya tadi, dia nggak nangis lagi. Jadi sampai segitunya. Itu memang bahayanya buat anak apa, Om? Bahayanya banyak. Dari sinyal itu kan, anak kan sedang ada pertumbuhan otak ya. Sinyal itu kan ganggu, radiasi. Terus kemudian mata, ya kan, minus dan lain sebagainya. Lalu kecanduan. Kalau di dalam penelitian itu bahkan seperti kayak seperti kayak zat narkoba atau morfin atau apalah gitu. Teman-teman bisa googling kok itu. Saya tidak mendetailkan banget tentang itu, tetapi banyak yang akhirnya rusak, termasuk daya ingat. Makanya kalau kita ngomong ngelihat berita itu kan ada orang kecanduan game sampai tangannya begini-begini gitu dan sebagainya. Akhirnya itu awalnya dari apa? Ketika orang tua ini pengen anaknya anteng, dipeganginlah handphone. Kemudian tidak ada porsi kesepakatan waktu. Ada juga yang konsultasi dengan saya, bagaimana mas anak saya nangis? Nah, orang tua itu banyak yang masih begini, belum sadar bahwa anak nangis itu nggak apa-apa kok. Kadang kan anak nangis seperti kayak bencana gitu. Apalagi kalau nangis di tempat umum. Gitu. Kalau anak saya nangis di tempat umum, saya biarin kok. Misalkan minta mainan yang dia sebenarnya sudah punya dan di rumah masih banyak itu ya. Misalkan di minimarket gitu ya, dia nangis. Saya bilang, nangis tidak apa-apa kok. Nangis saja. Nanti kalau sudah selesai bilang, kalau belum, ayah tungguin. Artinya saya tidak mau menanamkan bahwa nangis itu adalah senjata sesuatu untuk meminta kepada orang tua yang dikabulkan. Gitu. Nah, yang jadi bumerang kan, orang tua di Indonesia ini, di negara kita ini, kalau melihat misalnya si baby anak kecil nangis gitu ya, nggak tahu masalahnya apa, nggak dideteksi dulu, nenenin aja. Nah, akhirnya kan itu sama dengan menginstall di dalam pikirannya. Kalau kamu ada masalah, masukin sesuatu di dalam mulutmu. Nah, gitu kan ya. Obesitas di mana-mana. Entah cemilan, entah rokok, entah minum keras. Dan ada yang unik lagi. Banyak orang yang ketika anaknya nangis, gitu ya, lagi digendong gitu ya. Kenapa? Ayah nakal gitu. Si mbah nakal gitu. Saya aduh ngelus dada mas gitu. Astaga, sudah bayi saja diajarkan menyalahkan orang lain. Ketika nangis itu selalu harus ada kambing hitamnya. Iya betul. Ya, contoh lagi salah mendidiknya, kita menginstal. Kenapa sih orang kalau ada kejadian begitu mudahnya menyalahkan orang lain, bahkan jadi orang pendendam. Contoh nih, anak jalan kesandung pintu, yang disalahin siapa? Pintunya. Pintunya nakal ya, habis itu apa? Kita nyari sendal kan atau apa? Pukul pintunya. Jedas. Itu ngajarin balas dendam ya? Ngajarin nyalahin orang lain dan balas dendam. Makanya jangan kaget ketika besar, anaknya itu ketika ada problem nyalahin orang lain, balas dendam. Kalau anak saya kejedot tembok gitu ya, jeduk gitu ya. Kenapa? Nangis gitu ya. Saya datang, saya peluk, nangis. Kenapa jedot tembok? Siapa yang jedot tembok? Nathan gitu. Ya sudah, nggak apa-apa, tanggung jawab. Saya nggak akan pernah nyalain temboknya. Tembok dari tadi diam terus di situ kok gitu kan. Ya, nah itu jadi benar-benar tadi kesalahan dari 0 sampai 6 ini kalau fatal sisa umurnya akan merepotkan. Sebagai orang tua
yang melihat anaknya tumbuh menjadi seorang remaja gitu ya. Kalau mendidik anak baik itu kan menurut saya masih sangat, ya masih relatif mudah lah. Tapi kalau kemudian kita punya anak yang sudah remaja terus baik, itu yang luar biasa. Betul, Nah, ketika masuk di usia remaja begitu, dia kenal yang namanya game online. Sekarang yang lagi tren tuh slot, judi slot online gitu. Oh iya, iya, iya. Itu sampai kemudian ketika uangnya habis dia masuk ke ranah pinjol. Akhirnya hutangnya kemana-mana karena mau hutang sama temennya sudah pada nggak percaya, ke keluarganya sudah sungkan, masuklah ke pinjol dan lain sebagainya. Strategi supaya kemudian anak kita bisa berhenti dalam circle yang buruk seperti itu bagaimana menurut Om Bimo? Ya, lagi-lagi adalah kesabaran orang tua, kepedulian orang tua, kedekatan dengan orang tua. Karena kan sebenarnya orang-orang melakukan sesuatu, apalagi anak itu ya, biasanya tuh ada sesuatu yang kurang. Contoh case yang ringan dulu adalah anak nih, ketika saya kan juga kadang diminta ngisi ke sekolah gitu. Ada anak yang usil, ya usil lalu menyakiti yang lain gitu. Saya biasanya tanya, kamu kurang perhatian ya? Jadi anak yang kurang perhatian, dia akan mencari perhatian di tempat yang lain, di luar rumah. Itu. Orang yang kurang waktu dengan orang tua, bahkan anak nih kalau dia jarang main dengan ayahnya, itu gedenya usil. Gitu. Jadi ada nggak orang tua, dimulainya dari situ dulu. Jadi treatmentnya bukan lagi kepada jangan ke sana dulu ya, maksudnya ke gimana biar nggak ke game online lalu mengungkung apa namanya pergaulannya, kemana-mana diawasi, tidak, belum sampai ke sana dulu. Tapi happiness anak ini harus terpenuhi dulu. Jadi bisa nggak di dalam keluarga membuat kesepakatan misalkan, jadi kapan ada handphone itu harus ditaruh. Misal pas makan bareng, ada nggak budaya makan bersama di rumah? Kalau ada, pastikan saat makan itu handphone nggak ada di meja makan. Lalu ngobrol, tadi gimana dik di sekolah, hari ini mainan apa, dan lain sebagainya. Kasih mereka ngobrol. Mereka kan butuh dianggap, diakui juga. Ketika di rumah tidak dianggap, diakui orang tua, ternyata pas keluar, dianggapnya adalah kalau kamu ikutan game online, kamu temanku, gitu loh. Kalau enggak. Nah, itu sebenarnya kan itu yang menjadi akar masalahnya. Kalau kamu mau masuk komunitasku, kamu judi online. Maaf, Mas, itu di Jogja ini kan rame juga tentang fenomena anak yang sampai letih dan lain sebagainya. Itu kalau dideteksi, Mas, dia hanya kurang perhatian dari orang tua. Nggak pernah diakui, nggak pernah dipuji. Kan orang tua ini kan kendalanya gini, ngasih pujian aja pelik. Tapi kalau nyalahin, ya kan? Iya ya. Nah, akhirnya ketika dia di luar rumah, dengan melukai orang lain, dia dipuji, diapresiasi. Itulah yang dilakukan di luar. Jadi mulainya dari dalam keluarga. Tapi memang ya, anak kecil yang sering didorong, dipuji, itu memang ketika tumbuh dewasa, vibrasinya dia akan disukai.